Izin stit, sebenarnya video tapi saya coba mengambil gambar tulisan sesuai dengan judul mengatakan bahwasannya prediksi 2027 Israel akan hilang. Maka timbul pertanyaan bagi saya, kata hilang itu berarti tidak akan ditemukan lagi, hilang. Lalu yang dimaksudkan hilang itu apakah negaranya udah nggak ada, atau orang-orangnya seluruh rakyatnya udah nggak ada, atau bagaimana? Kira-kira menurut pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana pendapatmu tentang narasi yang disampaikan oleh orang yang ada di atas kepala saya ini, di mana dia mengatakan bahwa Israel 2027 pasti akan hilang? Tulis komentarmu di bawah ini. Salam akal sehat. Kalau aku belajar dari sejarah dan belajar dari apa yang ditulis di kitab suci agak sulit bangsa-bangsa lain menyaingi Bani Israel. Bani Israel artinya Amerika? Ya, ya siapa saja ya kan, bisa Inggris, bisa Jerman, ya kan, bisa saja gitu. Oh gitu. Iya, bisa saja. Jadi kalau kita percaya sama Alkitab atau Al-Quran, yang dilebihkan sama Tuhan itu Bani Israel. Jadi kalau tanya sama aku, karena aku punya pengetahuan soal itu, ya aku akan jawab sampai kapanpun nggak ada yang akan melawan Bani Israel. Soal teknologi dan kecerdasan. Oke, menarik guys. Jadi saya berusaha dari pertanyaan seperti itu sebenarnya, soalnya nanti pelajaran sejarah jadinya panjang gitu. Iya, soalnya kan tanya kepada orang yang mengerti agama, kan aku ngerti agama. Jadi di dalam agamaku itu sampai hari kiamat tuh yang menang ya tetap Bani Israel. Artinya sebelum nanti ada Mesias datang kan, kamu kan Katolik ya? Kristen Protestan ya. Kita kan sama-sama percaya nanti akan ada kiamat. Bukan, sebelum kiamat kan akan kedatangan. Kamu kan percaya Yesus Mesias kan, Yesus akan datang lagi. Sama lah seperti kita. Nah, sebelum Yesus datang lagi itu, kalau di Al-Quran itu yang berkuasa itu adalah tetap Bani Israel. Dari dulu sampai sekarang. Israel sudah berhasil membuat tata dunia baru. Dalam semua aspek kehidupan sudah mereka kuasai. Bapak ini pintar juga ya, menganalisa, memahami dan mengerti orang Israel atau orang Yahudi yang multitalenta itu. Memang suatu karunia yang sangat besar dan khusus Tuhan anugerahkan kepada orang Israel. Dunia ini berhutang kepada orang Israel atau orang Yahudi, termasuk orang Indonesia. Karena dari merekalah kita bisa main internet, naik pesawat, naik mobil, ada jam, kalender, ada lampu, main Facebook, WhatsApp, Instagram, dan banyak hal yang lain ditemukan oleh orang Yahudi. Bagi Tuhan, orang Yahudi memiliki banyak sekali kelebihan dibanding non-Yahudi. Tuhan telah memilih mereka sebagai umat yang dikasihinya. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada mereka. Kita mengenal Tuhan karena Dia menyatakan diri kepada orang Israel ini, dan dari bangsa inilah Sang Mesias dilahirkan. Israel sudah berhasil membuat tata dunia baru. Dalam semua aspek kehidupan sudah mereka kuasai. Dari sisi politik, dunia ini yang mengendalikan PBB. PBB hasil kreasi mereka. Kemudian dari segi ekonomi, tata ekonomi kapitalisme hasil kreasi mereka, yang dikendalikan oleh dolar Amerika. Dari segi budaya, sekarang kiblatnya Hollywood semua. Film-film Hollywood itu siapa? Steven Spielberg itu siapa? Orang-orang Yahudi semua. Kiblatnya baik di dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, semua tata dunia itu dikuasai mereka. Israel itu jangan dipandang hanya negara Israel, tapi tangan-tangan Israel paling tidaklah dalam bahasa Jawa, kacungnya Israel itu Amerika. Amerika itu tunduk patuh. Setiap apapun resolusi yang dibuat PBB itu selalu diveto oleh Amerika. Teman-teman silakan support video ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, sekarang Israel menguasai dunia internasional. Saya kasih tahu sama bapak-bapak, tidak
tidak ada satupun negara Arab dari 21 negara Liga Arab yang berani ngelawan Israel. Tidak ada. Termasuk Turki. Erdogan teriak-teriak tapi nggak berani serang Israel. Karena ngapa? Turki pernah kalah perang sama Israel. Mesir di Afrika kalah perang sama Israel. Arab Saudi pasti kalah kalau perang sama Israel. Israel itu hebat banget, Pak. Apalagi cuma Indonesia, nggak nyampe rudalnya ke Israel, nggak nyampe. Jadi kalau mau dilihat di peta dunia, semua orang Arab itu meludah semua ke Israel. Israel jadi lautan ludah. Tapi mengapa 21 negara Arab tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Israel? Para itu kecil. Karena Israel sedang berkuasa, termasuk Amerika itu kan mereka yang kuasai. Yahudi yang berkuasa. Nggak bisa kita kalahkan, Pak. Nah tadi kalau ditanya, kita sebagai umat Kristen, saya bilang back to the Bible. Kenapa harus kembali ke Alkitab? Karena kita akan melihat bagaimana Israel di mata Tuhan masih ada sampai di akhir zaman. Ya betul, betul. Jadi nggak mungkin lah bangsa ini akan binasa, itu nggak mungkin. Betul. Jadi kemarin ada perang Iran menyerang Israel, nanti akan nuklir segala macam. Saya punya iman, saya baca kok, oh ini tanah ini akan menjadi tempat di mana kerajaan 1000 tahun menjadi pusat pemerintahan. Ya. Nggak mungkin lah. Sampai mereka juga binasa. berani memberitakan Ben Gurion sudah lulu lantak kena ya, rudal. itu hoax. Dan Karena mereka memang ingin mendengar apa yang buruk dari Israel selalu. Ya. Tapi kita, orang Kristen, sikap hati kita ini adalah memang Bapak Ibu semua, saya, Pak Andi, kita di Indonesia. Ya. Tapi di Alkitab ada Efesus 2 ayat 12. Saya bacakan ya ayatnya. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan dan tidak mempunyai pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Ya. Efesus 2:13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi kita ini justru karena kita sudah ada darah Yesus, kita didekatkan dengan bangsa Israel. Betul. Kita menjadi kewargaan Israel secara rohani. Dalam surat Al-Baqarah ayat 47 disebutkan bahwa Allah telah menetapkan bangsa Israel menjadi bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Nah, kalian percaya nggak dengan ayat tersebut? Kalau percaya dengan ayat tersebut, mungkinkah ada bangsa lain yang lebih unggul dari Israel? Mungkinkah ada bangsa lain yang bisa memusnahkan Israel? Sementara pada surat Al-Baqarah ayat 47 disebut bahwa Tuhan telah menetapkan bangsa Israel sebagai bangsa yang lebih unggul dari bangsa manapun. Serah Anda percaya sama ayat atau tidak. Nah, jadi itu sudah Allah sendiri yang mengatakan, Al-Baqarah ayat 47. Coba aja lihat bahwa bangsa Israel telah dijagain oleh Allah sebagai bangsa yang lebih unggul dari segala umat. Jadi unggul dia, lebih unggul dari siapapun menurut Al-Baqarah ayat 47. Jangan sampai nanti ada kalimat kita terucap dari mulut kita, semoga Allah laknat Israel, kayak gitu. Jangan. Karena Israel itu adalah nama kedua Nabi Yakub alaihissalam ya. Jadi Nabi Yakub ini namanya ada dua Bapak Ibu. Yakub satu, Israel satu. Dalam bahasa Ibrani-nya Israel. Izra artinya kekasih, El artinya Tuhan ataupun Allah. Jadi Yakub itu adalah kekasih Allah. Dan itu langsung diberikan Allah kepada Nabi Yakub sebagai gelarnya ataupun nama lakopnya, Bapak Ibu. Jadi tidak lama-lama Bapak Ibu, saya sarankan sama Bapak Ibu agar videonya ditonton sampai tuntas, jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip, agar Bapak Ibu tidak gagal paham, agar kita paham sejarah dengan apa itu Israel, apa itu Bani Israel, siapa itu Palestina, dan siapa itu Nabi Ibrahim. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz yang berikut ini yang di dalam video. Berikut Bapak Ibu. Karena memang Bani Israel, bangsa Israel itu Pak,
itu keturunannya Nabi Ibrahim. Saya singkat di Ibrahim saja. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Nuh. Dari siapa? Dari daerahnya Syam. Turun. Nanti kalau baca silsilahnya ke atas. Nabi Ibrahim itu punya 2. Ada sebagian mengatakan 3 istri. Ikhtilaf. Istri yang pertama itu orang Mesir yang bernama Sarah. Istri yang kedua dari Palestina, hari ini yang sedang bergolak, itu bernama Hajar. Sedangkan istri yang ketiga bernama Qaturah atau Qunturah. Ikhtilaf ulama. Kita sebut yang 2 saja. Dari pernikahannya dengan Hajar melahirkan putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail tidak pernah melahirkan keturunan yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja. Dari Sarah lahir anak laki-laki bernama Ishak. Ishak itu adiknya Ismail, beda ibu. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini Allah berikan gelar Israel. Di dalam bahasa Ibrani, apa itu bahasa Ibrani? Bahasanya Nabi Ibrahim. Ibrahim bukan orang Arab. Ibrahim itu lahirnya di Ur Kaldani, Babilonia, Mesopotamia. Hari ini disebut negara Irak. Ya, saya jelasin sejarah yang biar runut, biar tidak terjadi fitnah. Yakub Allah berikan gelar Israel. Dalam bahasa Ibrani disebut Ezrael. Ezra artinya kekasih, El itu Allah. Yakub itu adalah kekasih Allah. Yakub punya anak 12 orang bersaudara, beda ibu semuanya. Ada 4 istrinya Yakub. Yusuf bersaudara 12 orang yang disebut Bani Israel. Yakub diberikan gelar Israel. Anak keturunannya 12 anak yang bernama Yusuf bersaudara disebut Bani Israel atau keturunannya Israel. Salah satu anaknya bernama Lewi, abangnya Yusuf. Lewi punya anak namanya Imran, tapi bukan surat Ali Imran, itu beda lagi nanti. Imran punya anak 2 nama Nabi. Ada 2 anak dari Imran, dua-duanya jadi Nabi, Musa dan Harun alaihissalam. Abangnya Yusuf namanya Yahuda. Yahuda itu turun punya anak namanya Daud alaihissalam. Daud punya anak Sulaiman. Terus turun ke beberapa nabi, punya anak namanya Imran, yang kemudian menjadi nama surah Ali Imran. Imran punya istri namanya Hana. Imran dan Hana punya anak namanya Maria atau Maryam dalam Quran. Maryam punya anak tanpa menikah yang bernama Isa bin Maryam. Nabi Muhammad SAW keturunan langsung dari Nabi Allah Ismail melalui jalur ibu yang dari Palestina. Nabi Ismail menjadi Arab bukan karena Ibrahim, tapi karena ibunya yang dari Palestina. Biar jelas. Kemudian menikah dengan perempuan Arab dari Bani Jurhum, melahirkan anak yang bernama Haidar. Turun sampai kepada Adnan. Turun. Nanti sampai kepada datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya putra yang bernama Abdullah. Abdullah punya putra yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau saya jelaskan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Allah Isa. Tetapi bukan dari jalur ayah. Kalau jalur ayah berarti Ibrahim. Ya, dari jalur ayah Ibrahim, tapi neneknya beda. Nenek moyangnya beda. Nenek moyangnya Isa itu bernama Salah, sedangkan nenek moyang baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Hajar. Biar jelas, biar tidak ada fitnah di antara orang-orang yang tidak paham tentang sejarah. Nah, tadi istri Nabi Ibrahim yang tidak disebut namanya Qaturah punya anak yang bernama Madian. Nanti di negara Madian itu datang seorang nabi yang bernama Shu'aib. Yang banyak turun nabi di mana? Di Palestina. Yang hari ini terpecah setelah tahun 1948, setelah terjadi peristiwa deklarasi Balfour yang digagas oleh pemerintahan Inggris, berdirilah sebuah negara yang bernama Israel. Asalnya itu tanah siapa? Tanah orang Palestina. Palestina itu di mana? Di Kanaan. Dalam perjanjian lama disebut dengan Filistin. Di Palestina itu mayoritas Muslim. Apa yang menjadi pangkal persoalan? Perang sampai puluhan tahun. Cekcoknya 3.000 tahun. Biar jelas semuanya. 3.000 tahun Israel itu tidak pernah damai. 3.000 tahun. Dari mana kita menghitungnya? Setelah negara Israel didirikan oleh Daud alaihissalam. Maka hari ini yang dipakai menjadi bendera negara Israel itu the Star of David, bintang Daud. Karena mereka berkeyakinan bahwa di Masjidil Aqsa yang berdiri hari ini, disitulah dulu pernah ada tempat ibadah yang dibangun oleh Sulaiman alaihissalam yang bernama Haikal Sulaiman. Apa yang direbut? Tanah Palestina. Kenapa direbut? Karena disitulah pernah ada puluhan ribu para nabi. 3 kitab suci turun di situ. Apa? Taurat turun di situ, Injil turun di situ, Zabur turun di situ. Ada puluhan ribu nabi di sana. Tapi yang dibunuh oleh Bani Israel itu ada 400 nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Saking kejamnya Bani Israel itu. Nah, kemudian kenapa Masjidil Aqsa itu punya posisi penting di umat Islam? Pertama,
peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Nabi dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa itu Nabi naik atau Mi'raj. Berarti Masjidil Aqsa punya posisi penting di hati umat Islam. Disitulah Nabi kita Muhammad Mi'raj ke langit pertama ke-7 hingga ke Sidrah dan Mustawa. Yang kedua, setelah turun perintah salat, Nabi Muhammad SAW salatnya menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan lamanya sebelum diperintahkan menghadap ke Baitullah. Berarti umat Islam tidak bisa dipisahkan dari ini. Ketiga, tidak boleh kata Nabi kalian menyengaja atau meniatkan datang ke masjid dimanapun kecuali 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, masjidku kata Nabi. Dan ketiga, Masjid Al-Aqsa. Keempat, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di manakah masjid pertama kali dibangun di dunia ini? Pertama kata Nabi, Masjidil Haram. Setelah itu Masjidil Aqsa di Filistin dengan jarak 40 tahun lamanya. Ini yang tidak bisa kita hindari. Konflik yang terjadi hari ini sebenarnya bukan konflik baru. Di tanah Israel itu sudah 3000 tahun terjadi pergolakan luar biasa. Dan di antara umat Islam, kenapa kemudian hari ini menjadi konflik agama antara Islam dan Yahudi? Karena di Palestina yang tanahnya tinggal 5% yang dirampas oleh Yahudi. Tanahnya tinggal 5%, Pak. Mayoritas Arab Islam. Kenapa saya menyebut Arab Islam? Karena ada Arab Kristen, Pak. Yahudi ada dari bangsa Arab, Yahudi masih banyak. Bahkan hari ini di tanah Arab itu banyak orang Arab yang tidak punya agama, yang disebut dengan kaum Bahriyin, orang-orang ateis, banyak di sana. Palestina itu mayoritas Muslim, tetapi di dalamnya juga banyak beragama Yahudi, dan Kristennya juga banyak. Di Gaza, yang sering kita sebut dengan Gaza, di situ tempat lahirnya imam besar kita, madhab kita, Imam Syafi'i. Beliau lahir di situ. Di Israel, sebuah negara yang 9 juta penduduknya itu mayoritas Yahudi, tetapi ada Islam, Kristen juga ada. Jadi ini konflik yang aneh. Kalau dibilang konflik agama, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena yang diserang oleh Yahudi, di dalamnya juga ada Yahudi. Yang diserang oleh Hamas, di situ ada daerah namanya Ashkelon. Dalam bahasa Arab disebut dengan Asqalan, tempat lahirnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Syarah Fathul Bari, yang beliau mensarahkan kitab Sahih Bukhari. Ya jelas sejarahnya. Bagaimana simpati kita umat Islam? Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan konflik ini segera berakhir. Mudah-mudahan saudara kita yang Muslim, yang wafat dari kemarin, Allah jadikan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh dunia hari ini harus bersama-sama menolak kekerasan atas dasar apapun, apalagi itu terhitung sebagai genosida, pemusnahan etnis yang sangat luar biasa. Kita bersedih. Kalau saudara mau, doakanlah kepada Allah, dan mari kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan konflik Palestina dan Israel segera berakhir, umat Islam di sana juga diselamatkan, dan manusia-manusia yang ada di dalamnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara bagaimana situasi di Timur Tengah, luar biasa ya, serangan-serangan tetap dilancarkan ya. Disebutkan bahwa akan ada perundingan dan lain sebagainya. Tapi ya kita akan lihat lah. Abang datang dengan identitas di sini, kita lihat ya, pro Palestina jelas ya. Kemudian Bu Monik juga pakai kaos yang pro Israel ya gitu ya. Satu kata yang terbesit dari Abang ketika ngelihat Mbak Monik. Jadi saya melihat beliau satu kata. Pejuang yang tidak bisa diterima di Indonesia. Itu berapa kata? Itu satu kalimat ya. Udahlah nggak apa-apa, satu kalimat deh. Satu kalimat, pejuang yang tidak bisa diterima di Indonesia. Dia bisa berjuang tapi tidak bisa diterima di Indonesia. Kenapa? Karena itu dia asas proporsional. Karena kan memang kedutaan pun kita nggak ada hubungan diplomatik terhadap Israel. Iya. Dan jadi abang mau bilang salah kaprah lah. Itu kira-kira kan? Apa mukanya? Iya, salah betul, kaprah. Betul. Mbak Monik memandang Bang Novel ini satu kata lah. Intoleran. Buset, intoleran. Kenapa intoleran? Ya tadi kan udah diceritain sendiri ya, menentang kebijakan pelarangan apa tadi, Ahok katanya nggak boleh menyembelih hewan kurban di sekolah. Pasti kan tujuannya kan untuk merapikan ya. Kebersihan dan sebagainya. Ya, intolerannya kalau saya terus terang ya, saya baru ngeh tentang Bapak ini ketika tim Nas Israel
U20 ya dilarang datang. Nah, rencananya kan katanya mau dicegat ya di bandara. Nah, saya berpikir main bola aja nggak boleh. Ini negara apa ini? Ini orang mau main bola for event internasional gitu loh. Apa iya Indonesia sebegitu antihnya? Karena kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita, Indonesia itu bisnis loh sama Israel, ada ekspor impor yang tiap tahun datanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ada perjanjian dagangnya. Perjanjian dagang justru dikeluarkan oleh JK, Yusuf Kala. Anda mau bilang apa? Ya saya mau bilang apa yang dilakukan banyak masyarakat Indonesia terkait dengan isu Israel itu kebablasan. Israel kasih Gaza tahun 2005. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Ini kita ngomong tahun 2026. Artinya sudah 26 tahun Israel keluar dari Gaza. Apa yang dilakukan Israel di sana? Gak ada. Anda nggak menyaksikan serangan demi serangan yang dilakukan, kemudian juga rumah sakit, yang nggak usah jauh-jauh lah ya, rumah sakit Indonesia juga yang ada di Gaza juga kan porak-poranda. Oke, Pak Abraham tahu nggak, di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza ada terowongan teror, nyambung ke rumah Komandan Hamas Ahmed Gandur. Menurut Pak Abraham, itu benar atau salah? Ini perlu dikonfirmasi lagi. Silakan dikonfirmasi. Ini Anda ingin mengatakan disampaikan bahwa fasilitas kesehatan ada terowongan di bawahnya. Nah, itu artinya apa? Perjuangan Hamas. Artinya menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan terorisme. Ini tidak boleh. Ada sandra yang ditemukan di situ, 5 sandra. Kita mau bilang apa? Pemerintah Indonesia terlibat atau tidak? Kemlu sih waktu itu zaman Ibu Retno Marsudi bilang tidak tahu menahu ya. Ya, soal rumah sakit Indonesia Gaza itu kan itu terpisah dari, bukan entitas dari pemerintah sebetulnya kan di sana. Iya, tapi kan mengatasnamakan Indonesia. Iya, tapi lepas dari itu ya pelayanan atau pusat kesehatan kan tidak semestinya diserang. Masalahnya Hamas itu selalu memakai tameng manusia. Makanya korban tewas sangat banyak. Sipil ya maksud Anda. Nah gini, saya ke Bang Novel sekarang. Bang Novel, Anda punya kesempatan untuk menjawab ini. Soal bahwa disebutkan, ya soal tadi Mbak Monik menyinggung bahwa sebagian besar masyarakat kita kok terlalu tendensius terhadap Israel sampai olahraga aja nggak bisa. Tadi saya coba masuk ya dalam relung. Iya, betul. Bahwa suasana batin luka dalam itu. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi masalah yang pemain Israel itu alhamdulillah saya melihatnya setelah dialog itu saya menang. Karena kenapa? Begitu habis wawancara menolak Israel, Israel melakukan penyerangan terhadap warga Gaza. Coba dicatat ketika itu. Habis dari situ terbukti. Makanya kita nggak bisa image-nya ini, kita nggak bisa menari di atas penderitaan warga Gaza yang mereka di sini untuk bisa tampil. Dengan nama Israel itu sudah menggores-gores hati umat Islam sedunia. Jadi apabila mereka mendengar Israel dengan urusan apapun, bahkan kebaikan apapun sudah nggak bisa diterima. Karena sebegitu kejahatannya yang sudah bertubi-tubi, yang bertumbuk-tumbuk, yang bisa lihat di data siapa yang menjadi korban, siapa yang jadi korban serangan daripada Israel. Lihat aja, buka data, semuanya daerah-daerah yang ada di Palestina itu hancur. Sudah boleh dikatakan ratusan ribu dari zaman kependudukan, dari mulai dari deklarasi Balfour itu sudah terjadi gejolak dari 1897, pertama imigrasi itu sudah terjadi kekacauan. Nah, berlanjut, buka data, siapa yang paling banyak korban, siapa yang paling banyak dirugikan, Palestina atau Israel. Buka saja. Saya bilang, wah, masyarakat awam pun tahu. Gaza sebagai korban. Dan kita selalu memberikan bantuan, nggak pernah berhenti dan tidak pernah putus. Dan saya juga pernah terpanggil untuk siap jihad ke Palestina waktu itu, karena memang tertindas.
Dan karena memang nggak ada kesempatan untuk Palestina ini membalas secara resmi, kecuali adalah Hamas itu sendiri. Hamas itu sendiri yang melakukan serangan-serangan balik. Karena teror demi teror, sebenarnya teroris sejatinya itu Israel. Hampir setiap waktu sampai saat ini. Kalau Israel dikatakan teroris, buat apa dia kasih tanah buat Palestina? Tahun 1993 Israel kasih Bethlehem, Jericho, Shechem, Ya, setengah dari Yudea dan Samaria itu mereka imigrasi. Lihat pemetaan di kerajaan media, mulai dari peta-peta itu dari Palestina, Gaza dan sebagainya itu penuh, lama-lama berkurang dari 1948, lama-lama dari 1947, lama-lama tinggal sedikit Gaza dan mulainya dari mana tadi? 1948. Dari 1897 lah imigrasi. 1897. Iya. Kenapa dari 1897? Kenapa nggak dari kerajaan Israel, kerajaan Daud? Ya memang kalau diurut-urut itu tetap dari zaman Sayyidina Umar udah ada pendudukan-pendudukan itu, perebutan-perebutan Umar bin itu. Khattab datang tahun 638 Betul. Masehi. Barulah orang Arab ada di tanah perjanjian. Jadi kalau sebelumnya kan itu wilayah tanah perjanjian. betul, tapi kan di situ Nabi harus Musa dilanjutkan dengan Yosua. Di Betul. Al-Quran siapa? Yusha bin Nun. Iya. Jadi memang Bawa masuk ke tanah perjanjian. Jadi kita melihat fakta yang sebenarnya nggak ada terhadap dunia dukungan terhadap Israel pembenaran. Karena Israel nggak ditolak dari mulai zaman Soekarno. Apa Soekarno salah? Dari zaman Soeharto menolak Israel. Dari zaman Megawati, zaman bahkan Jokowi pun sekalipun yang memang berseberang politik dengan kita, nggak ada toleransi terhadap Israel untuk bisa Israel punya tempat di Indonesia. Karena negara ini adalah bagaimana penjajahan di dunia ini harus dihapuskan. Nah, sejak kapan penjajahan itu terjadi? Nggak ada yang bisa Sampai sebut. saat ini penjajahan. Iya, sejak tahun berapa? Ya mulai dari pendudukan 1897 Iya, dan imigrasi itu adalah pendudukan tadi tahun Bang Abraham 1947. dari tadi Bang Abraham ini sudah ngomong pendudukan. Iya, saya tanya sejak tahun berapa? Pembantaian mulai dari 1897 itu bergejolak. 1897. Iya. 1897 itu adalah kebangkitan nasionalisme imigrasi yang Yahudi. datang. Kita nggak ngomongin Yahudi, Israel sama Yahudi berbeda. Perlu diluruskan. Yahudi itu orangnya, Nah, Israel itu Israel negaranya. itu Zionis. Negara yang dulunya namanya kerajaan Israel di masa Daud. Zionis ini yang Zionis artinya ini orang salah Yahudi kaprah. sendiri, orang Yahudi sendiri itu pun nggak Banyak- setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Nah, Karena boleh orang nggak saya Yahudi jelasin juga, satu-satu? Daripada pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh agama keberatan sebenarnya karena mereka memang udah tinggal di situ Nah, dengan supaya menerima apa clear ya, adanya. supaya para tokoh agama jelas. Nggak bisa clear. Zionis itu adalah istilah untuk orang Yahudi diaspora kembali ke Sion. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Ketika mereka kembali itu namanya Zionis. Yang menentang Zionis adalah teroris. Teroris siapa itu? Menentang orang mau mudik. Nih sekarang lagi Lebaran. Orang pulang kampung. Orang Yahudi kampungnya di mana? Di Mereka Jawa. nggak punya kampung. Oh, nggak punya kampung. Nggak punya. Jadi Tuhan menciptakan bangsa-bangsa, orang Yahudi nggak Yahudi ada itu kampungnya. agama. Yahudi agama bukan Orangnya, kampung. orangnya. Nggak pernah punya tempat mereka. Orang Orang-orang Yahudi komunitas Yahudi itu datang ke ada. tanah daripada Palestina, tanah Yahudi Jazirah itu- Arab di situ, begitu. Yahudi itu adalah ras, etnisitas. Agama Yudaisme hanya untuk orang Yahudi. Agama Yahudi tidak mengenal syiar, tidak mengenal dakwah, tidak mengenal misionaris. Agama Yudaisme hanya untuk orang Yahudi. Terus? Nah, jadi sekarang kalau bilangnya bahwa orang Yahudi itu tidak ada, itu salah. Enggak, Yahudi udah ada dari zaman sebelum Islam, udah Yahudi udah ada. Nah, sebelum bahkan Yahudi- agama itu sebelum Nasrani Yahudi udah ada. Betul. Cuman Nah, mereka saya tanya ini tadi. adalah kelompok ataupun memang Sekarang saya penganut, tanya, penganut orang yang Yahudi- membentuk suatu kelompok. Orang Kemudian Yahudi tanahnya di mana? Yahudi kalau ini nggak punya tanah, sama seperti Nggak karena punya tanah, gimana Lah caranya iya nggak kan, punya tanah? Yahudi ini per individu, agama, bukan komunitas. Orang Bukan. Jawa punya Pulau Jawa, Oh iya, orang makanya. Madura punya Pulau Madura, orang Arab punya tanah Arabiah. Ya, jadi kan? boleh dikatakan Semua bangsa dari punya zaman tanah. dulu. Orang Cina Yahudi punya bukan tanah. bangsa, Yahudi bukan bangsa, salah lagi Anda. Ampun, ini gimana Yahudi nih? Yahudi agama, Islam bangsa atau bukan?
Kristen bangsa atau bukan? Yahudi bangsa atau bukan? Agamanya orang Yahudi, agamanya orang Yahudi, Judaism. Kita yang kenal Orang yang tahu Yahudi itu etnisitas. Oke. Itu Kita Yahudi. coba tenangkan dulu. Rumusan dia dengan rumusan kita berbeda. Ini kitab loh yang berbicara. Yahudi. Agama Terserah Yahudi, Anda masa mau agama ngomong Yahudi diakui tapi orangnya tidak diakui? Agama Ini Yahudi orangnya tapi kalau untuk mendudukan, untuk merebut suatu sekarang negara, jangan pertanyaan mengatasnamakan Yahudi. Sekarang pertanyaan itu kelompok saya. Yahudi yang berkomunikasi. Yahudi kan ada berapa banyak golongan kan? Itu Pertanyaan saya, orang Yahudi jadinya tinggal di mana? Orang Yahudi ini per individu. Ya, masa harus di mana bergerak? saja. Orang Islam di mana tinggal? Kristen di mana tinggal? Nggak ada negara Islam ataupun penduduk Islam punya negara, nggak ada. Lah, ini menimbulkan Karena kekacauan. persepsi sejarahnya masing-masing sudah Enggak, berbeda. ini saya nggak ngebahas sejarah. Saya hanya ngebahas orang Yahudi itu harus tinggal di mana. Itu pertanyaan gampang. Yahudi ada di mana aja. Orang Yahudi harus tinggal di mana? Yahudi itu aja. agama. Kita punya kitab Hayuduh Yahudi agama, Nasrani agama, Islam agama. Iya. Oh jadi Yahudi Oke, negara. pertanyaan saya gampang. Islam negara. Ini kan Bukan. program Abraham ya. Iya. Program Abraham. Oke. Musa itu orang apa berarti? Orang bertauhid. Bertauhid. Orang Arab atau orang Yahudi? Kita tidak melihat untuk siapapun dari jenis etnisnya. Kalau ditanya agamanya, agamanya beragama Islam, mentuhankan, tidak mensekutukan. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya tidak menyekutukan. Saya tidak bilang mau dari suku apapun. Kalau tadi yang pertama pertanyaan agamanya, kalau mau nanya nama agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Islam, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, termasuk Nabi Isa. Selesai. Semua agama beragamisme. Tadi kan pertanyaan agama kan? Saya nggak nanya. Nah, Saya tanya orang Arab atau orang Yahudi? Saya rasa cukup. Orang Arab atau orang Yahudi? Daud orang apa? Orang Arab atau orang Yahudi? Kita tidak Yang jelas dia fokus dia tercatat di dalam Bible, dia juga tercatat di dalam Quran, dan kita membiarkan itu bagian dari keyakinan yang diyakini masing-masing. Karena kalau kita perdebatkan itu pasti nggak akan ketemu. Tapi kan ini tujuannya mengedukasi ya. Kalau kita mau mengedukasi, ya kalau misalnya begini, harus jelas. Yang mau dijelas versi Pertanyaan saya sederhana. Versi Bu Monik, Yahudi itu tinggal di mana? Nah, versi Bu Monik kan udah jelas ya. Pak Novel juga jelas. Ya. Qatar. Gasnya di rudal sama Iran. Ini Qatar sama Iran sama-sama Islamnya nggak? Prabowo berjanji akan keluar dari BOP kalau memang merugikan Palestina. Nah, maka Prabowo minta didukung oleh ulama-ulama agar bisa tempur di dalam. Apakah saudara tahu kenapa umat bangsa Israel, keturunan bangsa yang hebat dan masyhur di dunia, dan kenapa tidak keturunan bangsa umat lainnya? Karena bangsa umat Israel, bangsa umat yang pertama ada di dalam hatinya Tuhan, bangsa umat pilihan Allah. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 sebagai renungan firman Tuhan, sampai yang ketiga, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita telusuri dari Adam dan Hawa sampai keturunan kepada Bapak Abraham dari segala bangsa, Bapak dari orang beriman sampai kepada bangsa Israel, dan juga sampai kepada kita saat ini, kita adalah umat pilihan Allah yang diberkati Tuhan. Makanya dari itu umat bangsa pilihan Allah, bangsa yang diberkati Tuhan. Setiap orang yang mengutuk bangsa Israel, umat pilihan Allah, Tuhan mengatakan akan mengutuk. Tetapi ketika orang memberkati setiap bangsa Israel, maka Tuhan pun akan memberkati. Maka dari itu jangan pernah kita membenci satu suku bangsa yang lain, tetapi hendaklah kita dapat menghargai satu sama lain dan menerima di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan, supaya berkat keturunan daripada Bapa orang beriman, Bapa dari segala bangsa, Bapa Abraham, menjadi berkat untuk kita saat ini. Semoga firman Tuhan ini dapat mengingat. Iran itu mau dikeroyok. Negara mana yang mau bela Iran? Negara mana yang mau bantu Iran? Tidak ada negara yang mau bantu Iran. Malah sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah itu seperti Qatar dan juga Arab Saudi mau serang Iran, tapi tunggu persetujuan dari Amerika Serikat. Cina dan juga Rusia yang katanya itu sahabat sama Iran, mereka itu diam saja, diam.
Mereka itu takut sama takut sama Amerika dan juga Israel. Mereka itu takut karena sekutu Amerika Serikat di dunia itu banyak banget, guys. Bahkan Arab Saudi dikabarkan kalau mereka itu mau ada serang balasan terhadap Iran, karena beberapa hari yang lalu Iran itu serang pangkalan minyak Arab Saudi dan juga serang bandara Arab Saudi gitu loh. Itu makanya Arab Saudi itu rencananya itu ada serang balasan terhadap Iran, tapi tidak disetujui oleh Amerika Serikat. Coba kalau disetujui, bisa-bisa Amerika Serikat itu tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk serang Iran. Mereka itu tinggal telepon sekutunya aja gitu loh. Tapi aku harap sekutu Amerika Serikat itu tidak ikut campur, guys. Karena kalau mereka ikut campur, ini akan menjadi perang dunia ketiga, ini pasti terjadi. Dan juga perlu kalian ketahui, kalau pemerintah kita itu udah mengeluarkan suara, menghimbau kepada masyarakat Indonesia, pasti ada dampak ekonomi terhadap Indonesia atas perang Iran dan juga Amerika Serikat. Ya, pasti dampaknya ya harga bensin dan juga harga kebutuhan pokok itu pasti naik, guys. Apalagi minyak pasti naik, itu aku yakin minyak pasti naik sih harganya. Mungkin 2 kali lipat itu akan naik minyak. Karena Presiden Amerika Serikat menganggap kalau perang ini mungkin 5 minggu baru selesai. Tunggu Iran itu menyerah baru deh Amerika Serikat itu stop serang Iran. Karena sampai sekarang Iran itu tidak merespon peringatan dari Amerika Serikat. Yang berapa hari yang lalu kalau Presiden Amerika Serikat itu setelah pemimpin Iran itu meninggal dunia, Presiden Amerika Serikat itu beri peringatan ke Iran supaya mereka itu menyerah saja gitu loh. Tapi Iran itu tidak meresponan peringatan tersebut. Mereka itu balas serangan brutal-brutal ke Israel pakai rudal hipersonik yang mereka miliki. Bahkan gedung-gedung di Israel itu hancur semua, guys, gara-gara rudal tersebut. Iron Dome milik Israel itu tidak sempat menahan rudal hipersonik milik Iran. Begitu canggih sih. Banyak teman-teman kita yang menginginkan Israel ini hancur, Israel ini musnah begitu. Tapi yang anehnya mereka sampai benci kita yang bekerja di sini. Kita hanya memberikan informasi yang sebenar-benarnya di sini, tanpa kebohongan sama sekali. Atau mungkin kalian tidak mau menerima kenyataan sampai kamu membenci kita yang di sini. Ingat satu hal ya, Israel itu sulit untuk dikalahkan, sulit sekali. Kecuali Tuhan sendiri yang menghukum atau Tuhan sendiri yang turun tangan. Itu baru Israel bisa dikalahkan. Ingat itu, ini tanah perjanjian, bos, bukan kaleng-kaleng. Negara kecil tapi power, nyali besar, kekuatan besar, itu fakta. Tapi percuma kamu panasi, Israel akan tetap menang, Israel akan tetap utuh. Jangan mimpi kalian. Terlebih khusus konoha tu kardun teh, jangan